Halo, selamat siang semuanya. Hari ini Mr. Christian akan coba menjelaskan terkait fungi ya, atau jamur, salah satu kingdom yang kita kenal yang punya karakteristik. Yang pertama, dia punya karakteristik eukariotik ya. Jadi sudah punya membran nukleus atau membran inti sel, jelas ya. Kemudian hidupnya sebagai heterotrof ya, dia harus mencari makan dengan cara menyerap nutrisi, tapi dengan cara menyerap nutrisi dari organisme yang sudah mati, maka sering kita sebut sebagai saprofit ya. Lalu untuk secara ukuran fungi ini punya dua jenis ya, ada yang uniseluler tapi juga punya ada yang multiseluler ya. Jadi yang uniseluler itu biasanya kecil, bersel satu, sedangkan multiseluler ini sudah bisa kita lihat dengan kasat mata seperti jamur-jamur yang teman-teman ketahui ya. Lalu berikutnya ada karakteristik lainnya, dia tidak punya klorofil seperti layaknya tumbuhan ya, dan juga dia punya semacam dinding sel ya yang terbuat dari zat namanya kitin ya. Jadi itu kurang lebih ciri-cirinya. Dan biasanya pada fungi itu punya ciri khas, yaitu dia punya serabut kayak semacam lembaran-lembaran ya, yang kita sebut sebagai hifa ya. Hifa ini yang punya struktur kitin ya, tadi ya, zat kitin. Dan nanti setiap hifa itu kan pasti ada percabangan-percabangan kecilnya ya. Jadi dari serabut yang tipis tadi, dia akan bercabang-cabang, akan membentuk sebuah namanya miselium ya. Nah, miselium ini punya dua fungsi, ada miselium yang vegetatif dan miselium yang fertil. Miselium vegetatif ini fungsinya untuk menempel pada substrat ya. Kalau kita lihat jamur itu kan juga seperti tumbuhan ya, dia menempel pada benda tertentu ya. Nah, itu organ yang bisa menempel di bagian tersebut adalah bagian miselium vegetatif. Sedangkan miselium fertil itu adalah miselium yang berfungsi sebagai alat reproduksi ya, yang nantinya akan berfungsi menghasilkan spora ya. Spora itu kan semacam butiran-butiran halus yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan pada jamur ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan klasifikasikan fungi berdasarkan jenisnya ya. Yang pertama ada tipe jamur atau fungi zygomicota ya. Dan kata zygot ya, artinya si fungi ini dia belum memiliki sekat ya pada dinding selnya, dan biasanya bersifat saprofit dan juga parasit ya. Di sini alat reproduksi dari zygomicota itu bisa berasal dari zygosporangiumnya ya, atau bisa juga dengan cara fragmentasi hifa. Jadi dia untuk berkembang biak pada kelas zygomicota, jamur ini tuh punya dua cara ya, aseksual atau tidak kawin, yaitu tadi dengan cara memotong atau memfragmentasi bagian hifanya. Yang kedua adalah dengan cara melakukan konjugasi ya. Konjugasi itu kayak semacam pertukaran sel antara sel gamet jantan dan juga sel gamet betina ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya untuk kelas zygomicota ini adalah Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer ini biasanya ada pada roti yang sudah basi. Kemudian Rhizopus oryzae yang ada pada tempe, itu juga termasuk kelas divisi zygomicota ya. Kemudian mungkin ada genus lain seperti Mucedo ya, itu jamur yang biasanya hidup pada tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Itu 3 contohnya. Lalu yang kedua, kelas fungi yang kedua adalah Ascomycota.
ya, Ascomycota. Jadi di sini kalau dengar kata Ascomycota, dia tuh kayak punya kantong. Jadi bentuknya itu seperti ada kantongnya, seperti mangkuk ya. Biasanya ciri-ciri Ascomycota itu bentuknya yaitu seperti ada kantong atau mangkuk. Dan di sini Ascomycota itu punya ciri-ciri dia sudah bisa menghasilkan ascospora yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatifnya. Ya. Lalu kalau tadi Zygomycota hifanya tidak bersekat, ya, di Ascomycota hifanya sudah ada sekat-sekatnya, jadi kayak ada pembatas-pembatasnya. Lalu cara reproduksinya masih tetap sama, ada dua cara, yaitu dengan reproduksi aseksual, fragmentasi, dan juga secara seksual, yaitu dengan cara konjugasi ya. Contohnya ya, kalau contoh Ascomycota itu adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Itu jamur yang biasanya digunakan untuk pembuatan roti. Kemudian ada Penicillium notatum ya, itu juga termasuk Ascomycota. Neurospora crassa itu biasanya jamur dalam pembuatan oncom, Neurospora crassa. Kemudian ada juga kalau yang ukurannya besar seperti jamur jengger ayam, itu juga termasuk Ascomycota ya. Nah, lalu yang berikutnya ada Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini kalau yang Ascomycota bentuknya kantong, kalau Basidiomycota bentuknya seperti payung ya, bentuknya ada tudungnya. Itu ciri-ciri yang paling mudah untuk Basidiomycota. Jadi jamur ini biasanya hidup sebagai saprofit ya, pada tumbuhan atau hewan yang sudah mati, ataupun juga sebagai parasit ya. Kemudian bagian-bagian utama pada jamur Basidiomycota, yang pertama yang paling atas itu adalah bagian tudung ya, atau payung ya, atau bisa disebut sebagai pileus. Lalu di bawahnya pileus ada sebuah bilah atau lamela. Jadi di baliknya payungnya itu ya, di baliknya itu ada sebuah lamela yang berbentuk seperti helaian-helaian. Nah, di situ biasanya terdapat spora yang dihasilkan dari Mycelium si fungi tipe Basidiomycota. Lalu yang ketiga, tangkai tubuhnya berbentuk stipe ya. Jadi ada kayak semacam batang ya, tangkai tubuhnya itu, dan di bagian antara batang dan batangnya itu ada sebuah cincin yang disebut sebagai anulus ya, jadi kayak penyekat antara batang atas dan batang yang bawah. Oke, seperti itu contoh dari Basidiomycota ya. Ini sangat banyak sekali ditemukan ya, contohnya jamur kuping, jamur kancing ya, kemudian jamur kayu ya. Mungkin kalau yang teman-teman makan ya, itu juga termasuk. Nanti mungkin saya akan ambilkan contohnya. Tunggu ya sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sedikit saya pause. Nah, ini salah satu contoh, yaitu jamur Basidio ya. Dia punya kayak semacam payung ya. Ini kan seperti tudung ya, bagian tudungnya atau yang disebut sebagai pileus. Lalu yang bagian dalamnya ini, yang bisa lihat kayak ada sekat-sekatnya itu. Nah, ini tadi yang disebut sebagai lamela. Lalu ini bagian batang yang sudah dipotong ya, karena sudah jadi produk seperti ini ya, jadinya tidak ditemukan batangnya lagi. Tapi kurang lebih ini tipe Basidiomycota. Lalu jamur enoki yang teman-teman kalau biasanya beli di supermarket, nah ini juga termasuk Basidiomycota karena bentuknya yang seperti tudung ya, bentuknya bagian atasnya tuh kayak tonjolan tapi kayak payung. Itu Basidiomycota. Ini kalau dimakan kayaknya enak ya. Kita coba, enak. Lanjut, kita yang terakhir ada tipe Deuteromycota ya. Jamur ini tuh tidak sempurna ya. Kenapa demikian? Karena jamur ini tidak menunjukkan adanya fase seksual ya. Jadi si
Deuteromycota ini kita bisa contohkan seperti jamur pada penyakit ya. Biasanya jamur Deuteromycota ini dia bentuknya tidak seperti jamur pada umumnya yang punya tudung, punya bagian hifa sebenarnya punya bagian lamela ataupun apa tadi ya, anulus, cincin seperti itu. Cuma secara karakteristik dia punya kemiripan seperti jamur pada umumnya, punya hifa yang mengandung kitin, bisa membentuk spora juga dan menyebabkan banyak penyakit, khususnya kalau Deuteromycota itu banyak menyebabkan penyakit. Contohnya adalah penyakit seperti panu, kutu air ya, kemudian kadas ya dan sebagainya. Itu termasuk ciri-ciri Deuteromycota. Nah, itu ya teman ya untuk materi fungi teman-teman sudah belajar. Semoga lancar. Thank you.